Apa yang perlu kita lakukan pertama kali pada saat Anda pengen terjun ke dunia digital marketing? Semoga video ini memberikan Anda gambaran tentang bagaimana cara melakukannya. Jadi kalau bicara masalah digital marketing tentu gak akan pernah habis. Kenapa? Karena perkembangannya sangat cepat. Bagaimana dulu kita tidak bertemu dengan yang namanya TikTok. Bahkan dulu sempat mungkin di antara kita membuli gitu ya orang-orang yang main TikTok. Tapi sekarang bagaimana kita melihat banyak para pebisnis online, para penjual online yang jualannya kenceng masif gara-gara TikTok. Bahkan kita pribadi ketika kami sendiri itu merasakan hal demikian. Kawan saya seminggu bisa nyampe di angka 1,5 miliar dari TikTok doang. Itu baru main TikTok. Belum bicara masalah YouTube, belum bicara masalah Instagram, belum bicara masalah Facebook. Pokoknya ini dunia digital marketing ini bisa memberikan sebuah angin segar gitu ya. Bagaimana mendapatkan uang, ya, mendapatkan cuan secara mudah. Ya tentu tidak semudah apa yang diucapkan. Ada perlu persiapan. Nah, maka video ini semoga memberikan gambaran kepada Anda semua. Jadi apa yang perlu kita siapkan pada saat kita pengen serius dalam dunia digital marketing? Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah tentang mindset. Bagaimana orang-orang di luar sana, mungkin juga ada sebagiannya adalah mereka berpikir bahwa susah banget kalau misalkan kita belajar dunia digital marketing ini. Ngelihat angka-angka kayaknya udah bukan dunia saya banget. Usia saya udah tua, gak mungkin saya. Apa yang seringkali terbesit dalam benak mereka tentang satu kata, apa itu? Gaptek, gagap teknologi. Ini adalah sebuah biang kerok, sebuah kesalahan fatal kalau misalkan Anda pengen terjun dalam dunia digital marketing. Mindset ini perlu kita hilangkan, mindset tentang gaptek ini. Kenapa? Karena mindset tentang gaptek, apalagi kalau misalkan gaptek ini disematkan dalam pikiran Anda dan mengenerasi tentang diri Anda, seakan-akan bahwa aku mah gaptek, bukan siapa-siapa, gak bisa apa-apa. Semuanya, maka ilmu yang Anda pelajari akan tertutup kemungkinan masuknya. Kenapa? Karena Anda sudah melabeli diri bahwa saya mah gaptek. Aku mah apa tuh? Remah rengginang, di kalengkongguan, gak bisa apa-apa. Aku mah usianya udah tua, ya ini mah bukan ranahnya saya lagi, ini mah cucu saya. Aduh aku mah kan emak-emak, rempong, banyak kerjaan. Aduh aku mah lain-lainnya itu yang membuat akhirnya Anda tidak bertumbuh. Maka perlu kita set dalam pikiran kita mindset yang memang bertumbuh. Ini adalah sebuah topik yang selalu dibicarakan oleh orang-orang sukses luar biasa. Apa itu? Growth mindset. Merasa tertantang. Kalau misalkan itu memang demikian terjadi, rasanya kita belum paham ilmunya. Wow, ini kayaknya saya tertantang nih supaya bisa seperti apa. Saya kayaknya bisa. Oh, bukan nggak bisa. Ini belum ketemu aja caranya yang optimal, gitu kan? Mindset ini yang perlu kita insert dalam pikiran kita. Jadi persiapan pertama justru poinnya bukan masalah tentang skillnya, tapi mindsetnya dulu. Mantranya adalah ubah mindsetnya, berubah omsetnya. Kalau mindset Anda sudah berhasil diubah, terutama Anda sebagai leadernya, maka omsetnya insya Allah bakal nyusul dengan sendirinya. Yang masalah adalah ketika Anda menuntut perubahan di perusahaan, Anda pengen bisa, Anda ini pengen bertumbuh, bisa berkembang gitu ya. Tapi otaknya, Andanya sebagai leader tidak bertumbuh. Anda menumpahkan semua tanggung jawab pada tim Anda. Pokoknya saya nggak mau tahu, nih urusin bisnis saya, omsetnya gimana caranya harus naik gitu kan. Tanpa Anda sendiri nggak berubah tentang mindsetnya gitu ya. Maka sekali lagi, ubah mindsetnya yang awalnya adalah fixed mindset, merasa diri bukan siapa-siapa, merasa diri gaptek, aku mah apa atuh ya, aku mah terlahir dari orang yang miskin, aku mah orang kampung ya. Berubah jadi growth mindset. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Aku akan mencari cara sampai bisa. Aku merasa tertantang, gitu ya. Aku akan belajar gila-gilaan. Aku akan menerima segala macam kritikan, masukan, dan saran. Ini adalah mindset yang harus kita install dalam pikiran kita. Pertanyaan muncul, bagaimana cara kita mengubah mindset itu? Apakah semudah mendengarkan video ini, gitu ya? Tentu Anda perlu belajar bahwa sesungguhnya mindset ini ya akan dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya apa? Nomor satu, siapa figur yang Anda percayai, Anda anggap sebagai panutan. Maka di bagian poin ini, hati-hati dalam memilih guru. Kalau Anda memandang bahwa kata si guru ini, mindsetnya misalkan Facebook Ads itu susah, yang akan tertanam dalam benak Anda adalah bahwa itu susah. Kalau misalkan kata si guru ini menganggap bahwa misalkan copywriting itu adalah aktivitas mengelabui orang, maka yang akan tertanam dalam benak Anda, ya begitu. Kalau kata si guru ini, katakanlah bahwa personal branding itu nggak boleh, ya akan tertanam juga demikian. Maka poinnya adalah hati-hati dalam memilih mentor, guru, ataupun coach gitu ya. Kenapa? Karena omongan mereka sangat mati. Apa itu mati? Intinya sangat berbisa gitu ya. Akan langsung masuk menembus faktor kritis Anda dan membentuk mindset Anda. Yang kedua adalah bacaan, tontonan, ataupun lingkungan yang Anda berada di dalamnya. Itu poin nomor 2. Jadi mulai sekarang hati-hati dengan bacaan yang Anda baca, video yang Anda tonton.
omongan orang di sekitar Anda, lingkungan Anda akan sangat membentuk pikiran Anda. Kalau teman Anda adalah orang-orang yang hobinya ngeluh, hobinya ngumpat, gibah, dan menjatuhkan diri, menjatuhkan Anda, ya akan itulah yang terjadi pada Anda. Hati-hati bagian nomor 2 ini, lingkungan bacaan dan juga tontonan, gitu ya. Dan nomor 3 adalah repetisi. Kebayang dong kalau misalkan si guru mentor ini yang misalkan membuat Anda makin jatuh, drop, di lingkungannya juga begitu, diulang-ulang. Wah, mindsetnya makin kacau. Maka mulai hari ini, 3 poin barusan harus diperhatikan. Agar apa? Mindset Anda benar-benar bisa menunjang Anda untuk bisa bertumbuh, untuk mempelajari, bahkan menguasai dunia digital marketing. Itu adalah hal-hal yang memang akan mempengaruhi tentang pada mindset Anda. Faktor kedua yang harus Anda siapkan ketika Anda pengen memahami, bahkan menguasai dunia digital marketing adalah skill set. Nah ini seperti yang juga pernah saya jelaskan di video yang lain gitu ya. Bagaimana ilmu digital marketing ini kita akan bicara tentang namanya traffic, bicara tentang conversion, bicara tentang yang namanya relationship gitu ya. Nah tugas Anda adalah menyiapkan, mempelajari juga skill-skill tersebut. Tentu nggak semuanya langsung. Anda perlu menganalisa, meriset produk Anda ini cocoknya jualannya di mana. Apakah di Instagram, apakah di Facebook, atau di TikTok, atau di YouTube. Pemilihan media itu akan ditentukan sama produk Anda. Pasarnya ada di mana. Jadi mungkin bagi yang newbie, yang baru gitu ya Allah Kang, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Marketplace aja ada banyak. Ada yang hijau, ada yang orange, ada yang hitam, ada yang merah. Lalu gue belajar mana dulu gitu kan? Anda kan pusing. Tiba-tiba Anda ketemulah dengan orang, dengan teman, atau mungkin dengan guru Anda, dengan mentor Anda. Udahlah belajar Facebook aja. Facebook itu tertarget mana? Pokoknya ada teman satu omsetnya miliaran dari Facebook doang. Anda belajar tuh di situ. Belajar gitu kan. Udah ngiklan, boncos terus. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, boncos lagi. Dan boncos terus-terusan. Sampai suatu ketika Anda merasa nyerah, aduh Kang kayaknya saya bukan di Facebook. Ininya bakatnya gitu. Lalu ada iklan tentang dunia marketplace. Kalau Anda pengen laris jualannya, maka jualannya di MP. Gitu kan. Anda belajar tentang MP sampai serius. Anda praktekkan, Anda upload, optimasi. Tapi apa yang terjadi? Belum juga closing. Ya. Belum juga dapat banjir orderan. Yang ada komplainan mulu. Gitu kan. Anda mulai ngeluh lagi. Kok kayaknya saya gak bisa jualan di MP gitu kan. Ada yang iklan tuh TikTok. Main TikTok. Udah bikin video joget-joget, bikin apa segala macam. Juga gak rame. Ada yang iklan lagi tentang copywriting, cover selling, belajar lagi. Gitu juga terus. Sampai kiamat begitu terus. Lantas gimana Kang skill yang perlu kita install dalam diri kita, yang kita perlu pelajari di dalamnya adalah sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi konsepnya dalam belajar ilmu digital marketing, bukan berpikir kayaknya nanti bakal butuh nih ilmu ini. Bukan gitu. Jadi jangan sampai ada iklan muncul, sweet iklan email marketing, TikTok, gitu ya, Facebook, gitu ya, Marketplace. Hanya gara-gara ngeliat iklan, Anda ngeliat langsung, wah ini kayaknya tertarik nih, wah kayaknya butuh. Ya gak bisa gitu. Cek benar-benar kebutuhan Anda. Tugas Anda adalah sebagai seorang leader, Anda perlu menyiapkan timnya dulu nih. Mereka di bagian apa saja. Artinya adalah ketika Anda main dunia digital marketing, ketika bicara masalah skill set, Anda harus tahu juga dong fungsinya apa aja. Oh ada digital strategis, oh ada advertiser, oh ada copywriter, content creator, desain grafik, video maker, editor, gitu kan, customer service, terus apa lagi? Wah banyak. Ini kalau memang Anda sudah punya timnya komplit, baru tuh diutus ke workshop-workshop ngebahas tentang itu. Tapi Kang, aku mah masih newbie Kang, masih sendirian ini ngerjainnya gitu ya. Ya sabar. Nah tinggal Anda prioritas yang mana? Dari 3 tadi, traffic, konversi, sama relationship. Berarti coba cari ilmu bagian traffic yang perlu dipelajari sangat menunjang jualan Anda. Oh jualan Anda apa? Fashion Kang. Yaudah IG aja dulu. IG sama Instagram Ads dulu aja. Karena ini IG sama IG Ads dan jualannya fashion, pas di konversinya apa? Berarti ilmu belajar tentang copywriting, photoshoot sama video aja dulu. Karena itu yang meningkatkan konversi penjualan. Relationship-nya berarti yang bisa megang WA sama bangun hubungan di WA aja. Nah ini harus disiapkan. Jadi skill-nya kudu disiapin bertahap, tidak langsung sesuai dengan kebutuhan itu pokoknya. Jadi sekali lagi jangan merasa bahwa ini kayaknya gue butuh. Tidak ada yang namanya kayaknya butuh. Pastikan itu benar-benar dibutuhkan. Itu nomor 2. Nomor 3 yang perlu Anda siapkan kalau Anda memang benar-benar pengen banget menguasai dunia digital marketing. Sampai akhirnya bisa brand Anda tuh bisa stand out gitu ya, bisa dilirik orang dan jadi market leader di bidangnya itu. Ya maka Anda perlu yang namanya toolset. Apa toolset? Yang berhubungan menunjang tentang digital marketing itu sendiri. Ya. Misalkan pada saat bicara masalah traffic, ya apa tools yang memang dibutuhkan untuk ads misalkan. Di sana luar banyak tentang tools-toolsnya. Atau misalkan kalau membuat website pakai apa?
Kalau mau nge-broadcast WA, email pakai apa? Gitu kan. Kalau mau misalkan katakanlah mau optimasi CRM-nya pakai apa? Kalau mau bikin, saya punya pasukan banyak, mau pakai apa? Itu harus jelas. Semua tools itu pastikan menunjang keberjalanannya perusahaan Anda. Dan pastikan memudahkan. Itulah kenapa juga saya akhirnya punya tools banyak tuh. Platform, gitu ya. Ada yang namanya Squids. Jadi buat kalian semua sekarang pemain bisnis online yang pakai pasukan reseller, agent distributor yang nggak punya sistem, pakai aja Squids. Saya mah gak mau, saya affiliate aja. Yaudah pakai Sejoli. Saya punya tuh sistem affiliate. Pakai Sejoli aja. Saya mah pakai dropship aja. Yaudah pakai data store aja. Data store saya itu adalah untuk dropship. Contohnya adalah seperti itu. Anda harus siapkan tuh. Dan gak mau keluar recurring tiap bulan ataupun per tahunnya. Kang, saya ini broadcast gimana supaya bagus ya? Oke, yaudah pakai WBS Pro aja. Punya saya juga tuh. Kalau misalkan ininya relationship-nya cara pakai apa? Pakai WUA aja. Atau notification pakai WUA aja gitu. Kalau misalkan email pakai apa? Yaudah pakai kirim email aja, punya partner saya tuh Mas Fikri gitu ya. Kalau misalkan bikin toko online pakai apa? Tergantung toko online kayak gimana. Kalau misalkan yang biasa, data post misalkan. Atau pakai Commercio gitu ya. Nah semua ini perlu Anda siapkan. Seakan-akan Kang banyak banget ya. Bertahap sekali lagi. Gunakan toolset ini pun sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang Anda merasa bahwa belum saatnya bikin sistem sendiri, masih manual dulu aja, yaudah manual dulu aja. Kalau kayaknya gue perlu nih. Kayak ada salah satu alumni kita yang sekarang akhirnya order layanan Squids yang custom. Karena kalau misalkan yang sifatnya itu generik biasa, bagi dia perlu complicated gitu kan, di dapurnya banyak, di bawah semua. Kayaknya pakai yang custom. Intinya adalah poin nomor 3 ini adalah toolset ini akan sangat mendukung keberjalanannya digital marketing di perusahaan Anda. Maka poinnya adalah jangan sungkan, jangan malu, jangan sampai susah gitu ya untuk berinvestasi layar atas bayar sebuah platform ataupun tools. Saya adalah orang yang sering pakai tools untuk menunjang perusahaan saya di bisnis di perusahaan gitu ya. Baik yang harganya itu cuma di angka bawah 1 juta gitu ya, bahkan sampai di angka puluhan juta tiap tahunnya. Kenapa begitu? Karena itu diperlukan. Dan itu meningkatkan produktivitas di perusahaan dan efektivitas kerja dari tim. 3 poin itu kawan-kawan yang perlu Anda siapkan kalau memang Anda tuh pengen banget menguasai dunia digital marketing yang akhirnya nanti dengan digital itu omset Anda bisa meningkat, profit Anda bisa melesat, asetnya juga bisa benar-benar banyak di mana-mana. Semoga video ini memberikan gambaran kepada Anda semua tentang hal apa saja yang perlu dilakukan oleh Anda sebagai newbie, pemula pada saat ingin melakukan yang namanya digital marketing. Kalau misalkan Anda pengen bertanya atau mungkin punya pertanyaan-pertanyaan khusus, silakan Anda komentar aja di kolom komentar video ini. Nanti itu akan menjadikan bahan pertimbangan saya untuk bahas di video berikutnya. Kalau Anda suka jangan sungkan dan juga jangan pelit untuk kasih like ya. Jangan lupa subscribe juga. Nanti supaya dapat notifikasi, bunyikan juga loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.